Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Mbak sekarang? Waalaikumsalam, baik. Apakah Mbak masih ingat dengan saya? Masih dong. Kamu kan perawat ya. Iya, iya, saya rekan dari Perawat Novia dan Perawat Manda. Perkenalan dulu ya. Ya, Perkenalkan nama saya Perawat Alfinika Eman Mailingga, biasa dipanggil Perawat Pio. Apakah benar ini dengan Mbak Sela? benar. Oke. Mbak, di sini saya akan melatih Mbak untuk mengontrol halusinasi dengan minum obat. Bagaimana? Apakah Mbak bersedia? Sedih ya. Oke, untuk waktunya 45 menit ya, Mbak. Bagaimana? Oke, Mbak, untuk waktunya 45 menit bagaimana? Lamaan ah. Maunya berapa, Mbak? Bagaimana kalau 20 menit saja? Iya, boleh 20 menit. Oke, kita mulai sekarang saja ya, Mbak. Oke, kita Iya, mulai saja ya, Mbak. oke. Oke, untuk yang pertama saya akan jelaskan yaitu berbagai jenis obat halusinasi. Yaitu yang warnanya oranye itu namanya clopromazine atau CBZ yang dosisnya 10 sampai 25 miligram. Setengah diminumnya itu setengah kali 2 per 12 jam sesudah makan pagi dan sore hari. Manfaatnya memberikan pikiran tenang, warnanya orange dan efeknya sakit kepala, cemas. Ini yang putih atau TPH. Diminumnya 3 kali sehari, jamnya sama, gunanya untuk rileks. Dan sedangkan yang merah jambu atau HP itu 3 kali sehari, jamnya juga sama dan gunanya untuk membuat pikiran Mbak menjadi lebih tenang. Apakah Mbak paham? Paham. Oke, eh, saya akan menjelaskan selanjutnya yaitu keuntungan jika Mbaknya itu patuh minum obat, yaitu mencegah kambuh karena obat memberi perasa tenang. Bagaimana Mbak? Apakah bisa dipahami? Ah, Kayak untuk kerugian bila tidak patuh minum obat, yaitu nanti halusinnya Mbak itu bisa datang lagi, terus Mbak juga mudah marah, mudah tersinggung, dan perilaku kita tidak bisa diatur lagi, atau perilakunya Mbak tidak bisa diatur lagi. Nanti kalau ada efek samping obat seperti muntah, jantung berdetak, Mbak bisa laporkan pada perawat. Apakah Mbak mengerti? ngerti. Oke, eh, untuk selanjutnya jika Mbak sudah merasa sembuh, obatnya tidak boleh diberhentikan ya. Nanti konsultasikan dengan dokter. Sebab kalau putus obat, Mbak akan kambuh dan sulit untuk mengembalikan ke keadaan semula.
Kalau obat habis, Mbak bisa minta ke dokter untuk mendapatkan obat lagi. Ya, Apakah Mbak bisa dipahami? paham. Eh, untuk lebih spesifiknya lagi atau lebih tersusupnya lagi, Mbak itu bisa membuat daftar atau jadwal meminum obat di kertas atau papan tulis ya, Mbak. Ya, Eh, sebelum sebelum Mbak itu Mbak tahu nggak 5 benar minum obat itu apa saja? nggak tahu, Sus. Oke, kalau belum tahu nanti akan saya jelaskan ya, yaitu yang pertama 5 benar minum obat yaitu satu benar obat, benar orang, benar waktu, benar dosis, dan benar cara minumnya. Untuk benar obat sendiri yaitu Mbak itu harus benar minum obatnya, misal kayak minum CPZ atau TPH atau HP itu harus benar sesuai yang dianjurkan oleh dokter obatnya. Jika benar orang itu artinya benar itu Mbak yang meminum, bukan saya atau bukan pasien yang lain. Jika benar waktu itu artinya Mbak itu minum obatnya itu sesuai dengan jam atau waktu yang telah ditentukan oleh dokter. Misal Mbak minumnya pagi, ya diminum pagi sesudah makan atau sebelum makan. Siang ya minum siang, malam ya minum malam. Itu jika benar dosis itu Mbak meminum obatnya itu sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter juga. Jangan kelebihan dosis, nanti Mbak niatnya sembuh malah nanti tambah parah penyakitnya. Eh, yang kelima yaitu benar cara minumnya. Misal Mbak minumnya itu dengan diminum begitu. Apakah yang tadi saya jelaskan tentang 5 benar minum obat bisa dipahami, Mbak? Bisa. Oke, coba ulangi lagi apa yang tadi saya jelaskan, Mbak. Yang 5 benar minum obat itu apa saja? Kalau minum benar obat, itu kita harus benar obatnya apa untuk kita. Terus kalau benar orang, itu harus saya yang minum. Harus benar orangnya, bukan perawat dia. Terus kalau benar waktu, kita harus benar minumnya waktunya. Misal untuk malam, malam. Dan untuk pagi, untuk siang. Terus kalau benar dosis, itu kita harus benar dosisnya sesuai yang diberikan oleh dokter. Terus kalau benar cara minumnya kalau suruh di mulut, minumnya di mulut. Oh iya, Gitu bagus. kan, perawat Iya, dia. betul. Mbak Stella bisa menjelaskan ya, bagus sekali. Eh, kalau saya boleh tanya, itu bagaimana ya perasaannya Mbak Stella ketika belum minum obat yang telah diberikan dokter? Perasaan saya sering halusinasi. Oh, saya halusinasinya itu tentang suami saya. Suami saya sering datang ke saya. Oh, jika Mbak merasa hal seperti itu, sebaiknya Mbak itu harus langsung minum obatnya ya Mbak, agar halusinasinya bisa hilang dan Mbak juga menjadi lebih rileks. Untuk perasaan Mbak setelah teratur minum obat, bagaimana? Hmm, Setelah saya minum obat, itu saya jadi tenang, bisa tidur, nggak ketemu suami saya lagi, gitu. Iya, bagus. Dan eh,
Untuk yang tadi saya jelaskan kan ada keuntungan meminum obat atau keuntungan patuh minum obat. Itu apa ya Mbak yang tadi saya jelaskan? Apakah Mbak bisa menjelaskan kembali? Lupa. Oke, saya jelaskan kembali ya Mbak tentang untungnya patuh minum obat, yaitu mencegah kambuh karena obat memberi perasa tenang. Nah, coba Mbak bisa ulangi lagi. Eh, Keuntungan minum obat itu mencegah kambuhnya saya pada halusinasi, terus memberikan perasaan tenang pada saya. Ya, bagus. Kalau akibat atau kerugian tidak patuh minum obat itu bagaimana ya Mbak? Hmm, Kalau misalnya tidak minum obat, itu kita nanti halusinasi lagi. Saya ketemu suami saya lagi. Terus juga saya jadi mudah marah, terus mudah tersinggung, nggak bisa tidur. Iya, betul sekali Mbak Sela sudah benar menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian tidak patuh minum obat. Eh, untuk selanjutnya, bagaimana ya Mbak perasaannya Mbak itu setelah kita bercakap-cakap atau bersosialisasi seperti ini? Apakah Mbak menjadi lebih tenang atau malah sebaliknya? Saya senang cerita-cerita sama perawat Tio. Saya juga jadi lebih tenang. Oh iya, saya juga jadi lebih tenang jika Mbak Sela sudah bisa mengontrol halusinasinya dengan bisa bercakap-cakap dengan saya atau dengan pasien yang lain. Saya juga akan merasa lebih senang tentunya. Oke, untuk 3 cara mengontrol halusinasi, halusinasinya Mbak Sela itu yaitu dengan menghardik atau melakukan kegiatan seharian atau bercakap-cakap seperti ini dan teratur minum obat ya Mbak. Iya, Oke, eh, apa yang kita lakukan seperti ini, seperti bercakap-cakap, apakah Mbak merasa lebih senang? Harusnya kita melakukannya itu tiap hari ya Mbak kayak gini, atau mau dijadwal, atau mau seminggu sekali, atau mau berapa ya Mbak? jangan setiap hari loh ya. Saya maunya seminggu sekali aja. Oke, maunya seminggu sekali nggak apa-apa. Maunya hari apa ya Mbak? Hari Jumat boleh. Oke, hari Jumat saja, nggak apa-apa. Untuk jamnya itu maunya jam berapa Mbak? Jam 8 boleh. Jam 8 pagi ya, berarti setelah makan pagi ya Mbak. Ya, Oke, untuk eh, pertemuan selanjutnya atau percakapan percakapan selanjutnya kita akan lakukan secara rutin setiap 1 minggu sekali, yaitu setiap hari Jumat pada pukul 8 atau setelah makan pagi ya Mbak. iya. Untuk kedepannya kita akan lebih membahas tentang bagaimana cara mencegah halusinasinya Mbak Sela agar tidak kambuh lagi, supaya Mbak bisa menjadi lebih sehat atau sembuh dan bisa bersosialisasi dengan perawat-perawat lain, pasien-pasien lain, atau bahkan dengan keluarga, teman, atau sahabatnya Mbak Sela. Oke. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sela atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, bentar Sel. Oke.